Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya, Pak Zulfikar, di kelas Geodesi Kelautan di pekan ke-14. Sisa satu pekan lagi sebelum nanti kita menjalani UAS. Ya, walaupun Geodesi Kelautan bentuk UASnya juga kemarin saya putuskan kalau tidak salah adalah dengan tugas besar membuat review dan juga presentasi itu ya. Tapi secara umum kita masih akan ada satu pertemuan lagi sebelum di pekan ke-16 itu adalah pertemuan terakhir di semester ganjil 2020-2021. Ya, di pekan ini adik-adik sekalian kita akan sama-sama belajar salah satu aplikasi lain dari Altimetri yang mana sedikit berbeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Apabila aplikasi-aplikasi sebelumnya itu lebih banyak bermain pada hal yang super geodesi ya, atau sangat-sangat geodesi, seperti yang pertama penentuan mean sea surface, atau dalam hal ini adalah penentuan geowidth di laut. Yang kedua juga kita bisa menentukan batimetri, walaupun sebetulnya batimetri itu didapatkan dari gaya berat juga begitu. Lalu di pekan kemarin juga kita sudah belajar bahwa ternyata selain aplikasi di dunia geodesi, kita juga bisa belajar atau kita bisa menghasilkan current ya, atau bukan gelombang, apa bilangnya, arus baik itu arus internal wind driven current atau arus yang disebabkan oleh angin, ataupun arus geostrofik, arus yang dikeluarkan atau arus yang terjadi di kolom airnya itu sendiri. Nah, di pekan terakhir ini atau pekan ke-14 sebelum pekan ke-15 presentasi ini, kita akan belajar salah satu aplikasi yang cukup hidrografi, yaitu mengenai pasang dan surut, adik-adik sekalian. Jadi bagaimana altimetri itu bisa mengawasi atau bisa mendapatkan nantinya adalah konstituen pasang surut yang kita inginkan. Saya tidak akan banyak membahas mengenai apa itu pasang surut dan konstituen pasang surut itu sendiri, karena kita sudah sama-sama belajar di hidrografi 2, ataupun kalau kalian mengikuti kuliah hidrooceanografi ataupun mungkin survei industri lepas pantai kalau tidak salah ya, itu juga diajarkan juga mengenai konseptual atau dasar dari pasang surut itu sendiri. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kalau sama saya, monggo nanti kalau ada yang mau bertanya atau menjawab pertanyaan yang saya lontarkan, tidak ada kata-kata benar ataupun salah, nanti akan mendapatkan poin dalam kelas kita di hari ini. Nah, sebelum kita berangkat atau sebelum kita bicara mengenai gimana sih caranya altimetri bisa mendeteksi pasang surut, atau terus apa yang perlu kita lakukan atau konsepnya seperti apa, kita akan berangkat terlebih dahulu kepada data altimetri itu sendiri ya, dari sekalian. Saya akan selalu mengulang-ulang karena saya inginnya berangkat itu selalu dari awal gitu ya, tidak tiba-tiba lompat, karena kalau lompat nanti takutnya ada yang tidak dong atau tidak nyambung, jadinya malah tidak dapat sama sekali materi di pekan ini. Yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa dari altimetri itu kita bisa mendapatkan apa, dari sekalian? Halo, dari altimetri kita bisa mendapatkan tinggi muka laut ya, atau sea surface height, adik-adik sekalian. Suara saya terdengar ya, atau jangan-jangan saya hanya ngobrol dengan diri saya sendiri ya? Oke. Ya, kalau terdengar mungkin nanti bisa dibantu dijawab ya. Terima kasih. Kita sama-sama tahu bahwa altimetri itu bisa mendapatkan sea surface height atau tinggi muka laut di saat altimetri mengukur permukaan laut di posisi atau di lokasi tersebut kan gitu ya. Nah, kita juga dari kemarin selalu memberitahu atau sudah diberitahu oleh Pak Zul bahwa altimetri itu sudah berjalan sejak tahun 93 gitu. Ya, walaupun sebetulnya ada ERS 1 begitu ya di awal tahun 90-an, tapi orang selalu bicara bahwa di awal tahun 93 dan 92 inilah orang bisa bilang bahwa data altimetri itu sudah mulai lengkap, sehingga
Kemarin di tahun 2017 kita mengalami yang namanya 25 tahun data altimetri. Nah, di sini juga sudah terlihat adik-adik sekalian bahwa altimetri itu sudah berjalan terus-menerus gitu ya, tanpa stop, tanpa berhenti, mulai dari tahun 92 sampai sekarang, bahkan di tahun 2020 ini. Dengan adanya Sentinel-3, Jason-3, Cryosat 2, HY2 ini milik Jepang ya, dan ada Saral Altica. Selain itu, yang kemarin juga sudah pernah saya minta kalian untuk review adalah Sentinel-6 begitu ya, alias satelitnya semakin banyak. Nah, satelit yang semakin banyak ini, itu kemarin juga saya sudah sampaikan, itu bisa diolah bergabung menjadi satu, atau olahnya bisa bareng-bareng. Artinya kalian bisa mendapatkan data dari tahun 92 sampai tahun 2020. Mencapai 27 atau bahkan kita bisa bilang 28 tahun gitu, tidak hanya 1 atau 2 tahun saja. Nah, data apa sih yang didapat? Data sea surface height atau data tinggi muka laut yang ada di lautan di seluruh bumi ini. Nah, pertanyaan utamanya, seharusnya kemarin pasti ada yang bertanya, apakah terus yang warna biru, lalu dengan yang warna merah, Pak, lalu dengan yang warna ungu itu lokasinya berbeda atau sama ya, Pak? Nah, kemarin kan juga sudah pernah saya jelaskan bahwa pada dasarnya ada 3 kelas atau ada 3 grup satelit altimetri begitu ya. Yang pertama adalah grup milik Eropa, yang kedua adalah grup milik Amerika dan Prancis, dan yang ketiga adalah grup negara yang lain. Nah, bisa dilihat di sini dengan warna yang berbeda itu menandakan grupnya dimiliki oleh negara yang berbeda, jadi sekalian. Grup yang warna biru itu dimiliki oleh negara Eropa. RS1, RS2, Envisat, lalu dilanjutkan dengan Sentinel-3 dan ada Cryosat di situ. Nah, yang warna pink atau yang warna merah muda itu menandakan satelit yang dimiliki oleh Amerika dan Prancis, Topex Poseidon atau sering kita bicarakan TP. Lalu ada Jason 1, dilanjutkan dengan Jason 2, dan sekarang ada yang namanya Jason ada yang namanya Jason 3 begitu. Nah, ternyata selain itu kan juga masih ada yang warna ungu seperti HY2, yang warna hijau GFO, ataupun yang warna kuning seperti AISA. Nah, pasti ada yang bertanya atau pasti ada yang mikir, apakah kesemuanya ini itu berada di lokasi yang sama, Pak, setiap kali mengukurnya? Seperti yang saya pernah jelaskan, yang bersangkutan atau altimetri itu memiliki sebuah track atau sebuah lintasan yang sering dinamakan PASS ya, PASS begitu. Kalau banyak PASS ya berarti PASS, PASSES. Kemarin juga sudah pernah saya jelaskan bahwa PASS itu terdiri dari 2, ada yang naik dan ada yang turun. Kalau naik itu ascending dan kalau turun itu descending. Nah, kita lihat ternyata ada sekalian apabila kita mengkombinasikan seluruh data yang ada di sini, data yang ada di sini itu ternyata bisa lebih mewakili atau lebih menutupi atau bisa dibilang mengambil data di hampir seluruh permukaan laut yang ada di seluruh dunia. Kalau saya kemarin juga jelaskan bahwa ada beberapa satelit yang setiap kembali 10 hari, ada yang beberapa satelit yang kembalinya di titik yang sama atau repeat cycle-nya itu setiap 130-an hari. Nah, bisa kita lihat adik-adik sekalian, apabila Anda mencoba dilihat ya, ini yang bagian kiri, atau kalau misal ternyata tidak terlihat, dipersilahkan untuk disampaikan biar bisa saya zoom in saja. Nah, ini lumayan besar ya. Nah, di sini bisa dilihat adik-adik sekalian, apabila Anda menggunakan data dari satu satelit saja, ini contoh yang pojok kiri atas adalah data dari satu satelit saja, data Envisat, ternyata ada beberapa data yang masih belum ke-cover begitu ya, ada data yang belum tertutupi atau ada data yang belum terpenuhi. Anda bisa lihat ada gap di sini. Di sini juga ada gap begitu ya. Di sini juga masih bolong, di sini pun juga masih bolong begitu. Nah, tapi hal ini bisa dikurangi atau hal ini bisa bisa diselesaikan atau bisa dibereskan apabila kita menambah datanya. Jadi kita tidak hanya menggunakan data dari satu satelit saja. Kalau contoh di kanan, ini kita menggunakan data 4 satelit begitu ya, adik-adik sekalian. Oh, 3, sorry. Di sini kita menggunakan data 3 satelit. Yang pertama adalah data Envisat, ditambahkan dengan data Jason 1, dan ditambahkan dengan data Topex Poseidon. Dapat diperhatikan adik-adik sekalian bahwa yang tadinya itu ada bolong-bolong di tengah-tengah ini ya, ada gap begitu.
itu sudah mulai terisi dengan data-data dari satelit yang lain, yaitu data dari Jason 1 dan Topex Poseidon. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut lagi atau bicara lebih dalam lagi, nah ini adalah data dari yang 2 satelit saja. Ini Envisat dan Topex Poseidon. Kalau yang kiri, Anda bisa juga lihat bahwa di sini lebih banyak lagi satelitnya begitu. Satelitnya apa saja di sini? Di sini ada Envisat, ada Jason 1, ada Topex Poseidon, dan ada GeoSat Follow-on atau GFU. Nah, ketika Anda lihat di sini, datanya kan semakin memenuhi atau semakin lengkap gitu dari sekalian. Jadi hampir seluruh titik yang ada di permukaan laut di seluruh dunia kita itu, alhamdulillahnya atau istilahnya ternyata bisa bisa terambil oleh series of altimetry satellites. Tidak hanya satu mission saja, tapi banyak misi. Dalam hal ini contohnya adalah misi Envisat, Jason 1, Topex Poseidon, dan GeoSat Follow-on. Tapi ini satelit yang sebenarnya hanya berada di tahun 2000-an saja begitu. Di tahun 2020 bagaimana ya? Harusnya ya, saya yakin di tahun 2020 dengan semakin banyaknya satelit dan juga ada banyak satelit yang memiliki teknologi yang baru yaitu SAR altimetry, maka datanya akan semakin banyak lagi. Artinya untuk bisa memetakan seluruh dunia atau seluruh laut yang ada di dunia ini, data altimetri yang digunakan itu semakin banyak dan semakin secara spasial itu lebih baik, adik-adik sekalian. Artinya apa, adik-adik sekalian? Artinya adalah dengan menggunakan satelit altimetri, kita itu tidak hanya bisa mengambil data dari satu keperluan dan untuk satu area saja. Pada dasarnya altimetri itu sangat baik apabila kita ingin mengambil data untuk seluruh dunia. Karena pada dasarnya altimetri satu dengan altimetri yang lain itu sama konsepnya, sama datanya, sama hasilnya, dan sama istilahnya penggunaan datanya. Sehingga apabila kita dari tahun 92 sampai 2020 kita gabungkan datanya, maka datanya bisa jadi laut itu akan seperti tertutup hampir semuanya, hampir seluruhnya itu oleh data dari altimetri itu sendiri. Nah, hal ini nih sangat penting untuk banyak analisis. Kemarin ketika kita bicara gravity, kita memikirkan yang namanya mean sea surface ya, muka laut rata-rata. Kita tidak banyak membahas mengenai ketertutupan laut atau ketertutupan datanya, tapi kita lebih banyak membahas mengenai seberapa sering data itu kembali ke tempat yang sama, gitu. Karena kan kita ingin membuat rata-rata. Nah, kalau dalam tides atau dalam pencarian pasang surut, kita membutuhkan tidak hanya waktu yang selalu berulang, alias tidak hanya resolusi temporal saja, tapi kita juga butuh resolusi spasial. Mengapa adik sekalian? Karena ada sesuatu tentang pasut yang sedikit berbeda dengan gravity atau mean sea surface ini. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, ada yang bisa bantu teman-teman yang lain jelaskan apa sih sebenarnya pasut itu, atau kenapa sih pasut itu penting untuk untuk diketahui dan juga sekiranya kegunaannya itu untuk apa gitu pasut itu bisa diketahui. Silakan, mungkin ada yang ingin membantu saya menjawab apa itu pasut dan untuk apa sih sebenarnya kita bisa tahu pasut itu ada di sekalian. Silakan, mungkin ada yang ingin membantu saya untuk menjawab. Halo? 1 menit lagi nih, sembari 13.15 karena 13.15 akan saya lock ya adik sekalian. Silakan, mungkin ada yang bisa bantu nih. Ataukah saya akan menjadi ya Pak, mungkin saya coba silakan Harisin, terima kasih. Gimana menurut Harisin? Ya Pak, jadi secara pengertian baku Pak ya yang mungkin yang saya dapat sejauh ini pasang surut itu fenomena alam yang terjadi pada air laut. Nah, jadi permukaan air itu akan mengalami naik turun secara teratur dan berulang-ulang. Dan secara garis besar sih pasut itu disebabkan oleh gaya tarik bulan antara bulan dan bumi. Nah, untuk tipenya sendiri pasang surut itu ada diurnal dan semi diurnal. Itu sih Pak. Ya, terima kasih Harisin. Harisin sudah menjelaskan dengan baik dan membantu saya. Harisin sangat benar ya, pasang surut itu adalah fenomena naik turunnya muka laut dikarenakan gravitasi. Nah, mungkin kalau Harisin tadi menyampaikan gravitasinya hanya bulan saja ya,
Tapi saya tambahkan Harisin bahwa gravitasi yang lebih banyak faktor penentunya itu tidak hanya bulan, tetapi adalah matahari. Jadi pasang surut itu tidak hanya disebabkan oleh gravitasi. Tidak hanya disebabkan oleh gravitasi dari si bulan itu saja, tapi juga gravitasi oleh matahari. Dan tadi betul sekali begitu ya, naik turunnya itu teratur sehingga kita bisa tentukan, oh ternyata efek pasang surut karena matahari itu sekian, efek pasang surut karena bulan itu sekian. Nah, selama ini, terima kasih Harisin atas jawabannya. Selama ini pasang surut itu kalau ada yang boleh menjawab juga, membantu saya, kira-kira itu ditentukan bagaimana ya caranya dari sekali. Gimana caranya menentukan pasang surut? Selama ini yang kalian sudah pelajari dan yang kalian tahu. Pengamatan apa tuh Harisin? Pengamatan berdasarkan periode dan waktunya, Pak. Cara mengamatinya gimana Harisin? Silakan, ada yang ingin membantu menjawab juga. Terima kasih atas jawabannya. Harisin tadi menjawab menggunakan pengamatan, Pak. Kira-kira ada yang ingin membantu saya lagi? Pengamatannya bagaimana, menggunakan alat apa, dan lokasi pengamatannya itu ada di mana? Silakan ada sekalian. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin membantu saya. Ya, Rahmat, terima kasih. Menggunakan tide gauge. Salah satunya adalah menggunakan tide gauge atau alat pengukur pasang dan surut atau alat pengukur tinggi muka laut. Selain itu, tide gauge itu dipasang di mana kira-kira adik-adik sekalian? Mungkin ada yang ingin juga membantu saya. Tide gauge itu dipasang di mana? Apakah di tengah laut, apakah di atas kapal, apakah di rumah Anda, ataukah di mana? Silakan adik-adik sekalian. Pak. Ya, silakan Sony. Di stasiun Pasut, Pak. Ya, terima kasih Sony, jawaban yang baik. Nah, pertanyaan saya, stasiun Pasut itu ditaruh di mana Sony kebanyakan? Terima kasih ya jawabannya. Gimana Sony? Di itu Pak, di tepi pantai, Pak. Di tepi pantai, atau kita bisa bilang di pinggir laut ya Sony ya. Terima kasih. Alias kita bisa bilang bahwa stasiun pasang surut itu selalu akan dipasang di pesisir. Sangat jarang stasiun pasang surut itu dipasang di tengah laut atau bahkan di rumah Anda, kecuali ternyata rumah Anda merupakan stasiun pasang surut itu sendiri. Gitu ya. Nah, berarti selama ini yang orang-orang tahu dan yang kita pelajari ada di sekalian, pasang surut itu selalu diukur atau selalu didapatkan datanya dari stasiun pasang surut. Nah, mari kita coba lihat perbedaan antara data yang saya tunjukkan ini sekarang ya. Saya akan memperlihatkan data ini ya. Ini tolong diingat-ingat gambarnya karena habis ini akan penting, itu akan nyambung dengan apa yang saya jelaskan. Terlihat di sini, saya ulang dikit bahwa datanya itu hampir menutupi seluruh permukaan laut yang ada di dunia atau ada di bumi ini. Ini adalah representasi dari data altimetri yang digabung di antara 4 satelit. Envisat, Jason 1, Topex Poseidon, dan GFO atau Geosat Follow-up. Nah, mari kita coba lihat adik-adik sekalian. Tadi Harisin sudah menjawab, Rahmat juga sudah membantu, dan Sony pun juga sudah menjawab dengan baik bahwa pasang surut itu diukurnya itu dari tepi pantai atau dari pinggir laut menggunakan alat yang namanya tide gauge dan ditambahkan oleh Sony, ditaruhnya di sebuah stasiun pasang surut. Nah, mari kita coba lihat adik-adik sekalian sebarannya dari stasiun pasang surut yang Indonesia punya. Kita ambil contoh di Indonesia saja terlebih dahulu. Mungkin belum terlihat karena saya masih belum new share. Itu bisa dilihat di sini ada adik sekalian bahwa ternyata Indonesia gitu ya, udah lumayan memiliki banyak data, khususnya di pesisir pantai itu sendiri. Nah, ini adalah bagian dari stasiun pasang surut milik Badan Informasi Geospasial. Salah satunya di sini ada Bengkunat, lalu di sini kita ada Panjang ya, adik sekalian. Lalu di sini kita juga punya Kota Agung begitu ya, dan beberapa yang lain. Tapi kalau kita coba zoom out adik sekalian, ada satu hal yang menurut orang-orang atau sebenarnya menurut penyedia data itu masih sangat kurang
Bisa Anda lihat di sini ya, adik-adik sekalian, bahwa datanya itu tidak ada di tengah laut sini. Coba Anda lihat tuh, tidak ada di sini. Tidak ada pula di sini. Sehingga kalau kita tanya, pasang surutnya apakah sama antara daerah Panjang di sini, antara Kota Agung di sini dengan daerah Laut Selatan Jawa di sini? Kira-kira jawabannya apa, adik sekalian? Apakah pasang surut di sini, pasang surut di Panjang, pasang surut di Kota Agung, atau saya tambah lah ya, pasang surut di Krui begitu? Apakah sama dengan pasang surut di Laut Jawa, di Laut Selatan ini, Samudra Hindia, Laut Jawa, ataupun di Selat Karimata ya? Apakah sama kira-kira adik sekalian? Nah, Fatih menjawab berbeda. Terima kasih. Perbedaannya ada di mana? Ada yang tahu kira-kira? Apa kok bisa beda? Apa yang menyebabkan perbedaan itu, adik-adik sekalian? Ada yang mungkin bisa membantu saya untuk menjawab? Silakan. Kenapa kok bisa berbeda? Ya, tinggi muka lautnya kalau kata Fatih berbeda. Terima kasih. Itu adalah simptomnya atau itu adalah gejalanya. Tapi apa yang menyebabkan tinggi muka laut itu berbeda? Silakan. Ada yang mau menjawab? Artinya antara pesisir dan mungkin laut yang di tengah itu beda gitu Pak ya? Apanya Harisan yang beda kira-kira? Gaya gravitasinya Pak. Gaya gravitasi yang diterima ya kalau kata Harisin. Thank you. Kalau kata Dema gimana nih? Dari tadi sudah mencoba untuk unmute nih. Dema nih. Tidak konstituennya, Pak. Apa tuh? Kenapa kok bisa beda tidal konstituennya, Dema? Karena daerah-daerah pesisir tidak bisa mewakili daerah yang Bapak sebutkan tadi, yang 3 komponen tadi itu, Pak. Kenapa kok tidak bisa mewakili? Ada sesuatu yang membuatnya tidak sama. Kalau kata siapa Harisin tadi, karena gaya gravitasi yang dialami berbeda. Kalau menurut Dema, karena apa, Dema? Karena batimetrinya berbeda. Gimana? Kalau kalian lihat di sini pesisir, kita sama-sama tahu bahwa pesisir itu pasti landai atau dangkal. Sedangkan laut-laut yang ada di sini, laut yang ada di tengah seperti Laut Jawa atau Samudra Hindia di sini dan juga di Selat Karimata, itu pasti lautnya akan lebih dalam. Dan pasang surut ketika terjadi di sebuah daerah yang dangkal dengan daerah yang dalam, itu pasti memiliki efek yang berbeda. Tapi adik-adik sekalian, apabila Anda ingin memprediksi pasang surut hanya dari daerah pesisir saja, ya bagusnya hanya dapat daerah pesisir saja. Daerah yang di tengah itu tidak akan bisa dapat yang bagus. Anda hanya bisa mendapatkan pendekatannya saja, alias hanya main asumsi-asumsi saja. Kalau Anda ingin dapat model yang baik, ya salah satu caranya adalah memasukkan komponen batimetri. Tapi materi pekan lalu sudah ditunjukkan gitu, bahwa batimetri di Indonesia saja, nggak usah jauh-jauh, itu juga masih belum banyak area yang tercover oleh pengamatan batimetri itu sendiri gitu kan. Alias untuk bisa dapat pasang surut yang bagus, kita juga perlu tahu kondisi batimetrinya. Tapi di sisi lain, kita juga masih kesusahan untuk menyelesaikan masalah batimetri itu sendiri. Gitu. Artinya, ketika kita ingin menyelesaikan satu hal, ternyata masih ada hal lain yang juga masih susah. Sehingga haruslah dicari cara gitu ya. Haruslah dicari sebuah solusi yang lain gitu. Gimana sih caranya biar kita bisa mendapatkan data pasang surut di tengah laut tanpa harus kita mengetahui batimetrinya. Karena kalau kita cari berdasarkan batimetri, berarti kita harus menggunakan permodelan gitu ya. Alias kita tidak mengukur langsung di laut, di tengah laut. Kita hanya mengukur di pesisir, menggunakan model yang kita punya, menggunakan model perambatan yang kita juga sudah pelajari begitu ya. Dan yang kita ketahui, oke, dengan batimetri seperti ini, maka kalau di pesisir tingginya sekian, di tengah laut tingginya sekian, kan begitu. Nah, tapi kan problemnya adalah data batimetrinya tidak baik. Oleh karena itu ada cara lain. Cara lain adalah dengan menggunakan data yang langsung didapatkan di tengah laut tersebut. Menggunakan kapal? Tidak. Apakah menggunakan tide gauge lalu dibawa ke tengah laut lalu dicemplungin? Juga tidak. Tidak mungkin, tidak dapat. Jawabannya adalah terletak pada gambar yang tadi, adik-adik sekalian. Kalau Anda lihat gambar yang tadi ya, gambar yang tadi sudah saya minta Anda untuk mencoba mengingat-ingat gitu ya, bahwa ternyata data altimetri itu mencakup daerah yang tidak hanya pesisir saja.
Bahkan altimetri itu jelek di pesisir kalau kita bisa bicarakan. Tapi data altimetri itu bagus kalau di open ocean atau di tengah laut. Artinya apa, adik-adik sekalian? Ketika data itu ada di open ocean atau di tengah laut, berarti kita juga memiliki data tinggi muka laut. Atau kita juga mendapatkan data seberapa tinggi sih permukaan laut ini, tidak hanya di pesisir saja, tapi di tengah laut. Seperti yang Anda lihat di sini. Nih, banyak sekali nih data altimetri semua. Kalau Anda lihat di sini, nah ini ada data di Laut Jawa, di bawah sini data di Samudra Hindia, dan di sini adalah data di Selat Karimata. Data-data yang tadi ketika kita lihat persebaran stasiun pasut yang ada di Indonesia itu tidak ada gitu. Tapi di altimetri ada datanya. Artinya apa, adik-adik sekalian? Altimetri ini bisa melakukan sesuatu yang stasiun pasang surut tidak bisa lakukan, yaitu melakukan pengamatan di tengah laut, tidak hanya di pesisir laut saja. Nah, ini juga perlu disimpan dan perlu diingat bahwa altimetri itu bisa dan malah lebih bagus mendapatkan data di tengah laut. Dalam konteks tides atau dalam konteks pasang surut, kita sama-sama tahu bahwa pasang surut itu adalah naik turunnya muka laut selama waktu tertentu. Gitu kan. Dan waktunya itu ada yang bisa jawab, pasang surut itu pada dasarnya akan kembali ke titik yang sama atau memiliki satu siklus itu setiap berapa tahun, adik-adik sekalian? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? 18,6 itu berapa, Dema? 18,6 tahun. 18,6 tahun, betul sekali. Sebuah jawaban yang sangat baik dari Dema ya. Berarti ternyata altimetri itu, tides itu akan kembali ke satu siklus yang sama itu setiap 18,6 tahun, adik-adik sekalian. Artinya apa? Ketika kita sudah mempunyai data yang sampai 18,6 tahun, pada dasarnya kita bisa mencari sebuah pasang surut yang penuh gitu, pasang surut yang holistik dan yang konstituennya itu dimengerti sepenuhnya. Alias semakin lama datanya akan semakin bagus. Dan disinilah letak kebaikan altimetri yang kedua itu bermain. Jadi sudah saya sampaikan bahwa altimetri itu selalu constantly flying above our head atau selalu terbang di atas kepala kita ya. Dari tahun 1992. It means sudah 28 tahun, sudah lebih dari threshold 18,6 tahun tersebut. Artinya apa? Menggunakan data altimetri, kita tidak hanya bisa dapat 18,6 tahun, bahkan analisisnya bisa sampai 25 sampai 28 tahun. Artinya dengan altimetri, kita tidak hanya dimungkinkan untuk mendapatkan data di tengah laut, adik-adik sekalian, tapi kita juga memungkinkan mendapatkan data yang melebihi keperluan awal atau melebihi syarat awal, yaitu 18,6 tahun. Nah, inilah kebaikan altimetri dibandingkan dengan mengambil data dari tide gauge saja. Satu, tide gauge cuma dari pesisir, altimetri bisa di tengah laut. Kedua, tide gauge itu bisa jadi most tide gauge in Indonesia itu baru dibuat di awal tahun 2000-an atau bahkan awal tahun 2010-an. Alias belum sampai 18,6 tahun. Datanya apakah bagus? Bagus. Apakah bisa digunakan? Bisa digunakan. Tapi teori kan menyebutkan bahwa kembali ke siklus awal setiap 18,6 tahun. Artinya kalau belum 18,6 tahun, fundamentally atau pada dasarnya datanya itu masih belum lengkap sebetulnya. Tapi secara praktis kalau nunggu 18,6 tahun kan kasihan ya. Kayak Dema kan katanya mau tugas akhir konstituen pasang surut begitu. Kalau untuk nyari datanya Dema membutuhkan waktu 18,6 tahun kan kasihan. Dema sudah baru selesai S1, Fatih sudah melakukan hal yang lain begitu. Harisin sudah di mana kan begitu kan kasihan begitu. Bayar UKT-nya mahal 18,6 tahun kan nggak habis-habis. Artinya berarti apa? Berarti untuk keperluan praktis atau let's say untuk keperluan project begitu dan ya keperluan yang dalam arti membutuhkan ketelitian yang mungkin tidak seberapa tinggi, pengukuran 18,6 tahun itu sangat tidak efektif dan efisien kan gitu. Makanya kalau di dunia hidrografi mungkin diajarkan oleh beberapa dosen yang lain baik dari ITERA atau ITB 18,6 tahun itu terlalu lama. Ada yang bilang no, you don't need 18.6 years data of tides in order to have a good model. Gitu ya. Some people say that it only takes probably 1 year
continuous data, atau hanya butuh data 1 tahun penuh saja tanpa ada yang bolong. Atau ekstrimnya secara praktis di lapangan kita hanya mengukur selama 42 jam. 42 jam. Bukan. 54 jam. Benar nggak sih? Ya, 56 jam. Menggunakan konsep Dudsen itu ya dari sekalian. Atau kalau kita menggunakan konsep Admiralty kan hanya butuh 15 atau 29 pianta. Alias secara praktis atau practically sebetulnya data password itu good enough apabila Anda itu menggunakan data 15 hari ataupun 29 hari. Ya jelek-jelek 58 jam itu ya menggunakan data menggunakan metode Dudsen. Tapi kan semua tidak semua orang begitu ya berpikir praktis. Ada orang yang strive for the best begitu. Saya nggak cukup data cuma 15-29 hari, saya harus pakai data setahun. Even some people juga bilang nggak cukup juga tuh data setahun, harus 18,6 tahun. Ya dari sekalian. Artinya apa? Artinya kebaikan dari altimetri ini banyak orang yang tidak tahu begitu, banyak orang yang tidak menggunakannya karena bagi mereka ini tidak praktis. Tapi yang namanya anak-anak S1, you need to know the concept, begitu ya. Kamu harus tahu konsepnya dan nanti bisa menjadi tambahan pencarian solusi dari masalah yang ada. Misal kayak saya mau cari tights tapi nggak ada data passwordnya, gimana ini? Nah, bisa menggunakan mungkin nanti data altimetri, nanti Anda bisa coba cari data model dari aplikasi-aplikasi tertentu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, begitu adik-adik sekalian, ini adalah salah dua ya tadi saya ceritakan kebaikan dari altimetri dibandingkan dengan data pasang surut atau type gauge apabila Anda ingin melakukan pengukuran dari pasang surut itu sendiri. Nah, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dulu adik-adik sekalian dipersilahkan sebelum saya akan lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Ya, silakan. Siapa nih? Raka, monggo Raka, gimana? Tadi kan ketika kita ingin mendapatkan data-data itu kan dilakukan penggabungan antara bermacam-macam satelit ya Pak ya? Ya, betul. Nah itu gimana ya Pak konsepnya? Kan saya tahu itu kan kalau satelit yang biasa-biasa aja kan itu kan tidak bisa digabungkan kan Pak? Karena apa yang altimetri ini bukan 4 satelit datanya dapat lengkap gitu Pak. Oke. Bagaimana konsepnya dan konteksnya begitu ya Raka ya, pertanyaan Raka ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat baik sekali. Sebelumnya perlu diperhatikan, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Raka. Sebelumnya perlu diperhatikan adik-adik sekalian bahwa data dari satelit altimetri itu sedikit berbeda dengan data dari satelit-satelit yang lain. Kalau kita bicara, let's say satelit Pleiades, let's say satelit Landsat, let's say satelit apa yang kita bicara penginderaan jauh dulu ya. Satelit resolusi sangat tinggi, Pleiades gitu. Itu kita bicara satelit resolusi tinggi, spot 6 atau spot 7, kita bicara Landsat dan terakhir kita bicara MODIS. Ketika ada 4 satelit tersebut, kita coba masukkan jadi satu, itu akan ya world view juga bagus itu yang citra satelit resolusi tinggi. Ketika 4 satelit yang memiliki ketelitian yang berbeda-beda tadi begitu ya. Ketika digabungkan itu tidak bisa. Karena apa? Karena hasil dari inderaja atau hasil dari pengukuran penginderaan jauh itu adalah gambar pada dasarnya. Gambar yang mewakili atau sebuah nilai pixel yang mewakili luasan tertentu di permukaan laut itu sendiri, di permukaan bumi itu sendiri. Alias, kalau ternyata kayak contoh Pleiades, itu kan 1 pixel mewakili hanya 50 cm saja. Spot 1 pixel mewakili 6 meter. Landsat 1 pixel mewakili 30 meter. MODIS 1 pixel mewakili 100 kilo kalau tidak salah. Artinya apa? Kesemuanya itu memiliki luasan yang berbeda-beda. Sehingga ketika digabungkan itu tidak akan bisa. Karena dia tidak hanya memiliki nilai tapi juga memiliki luasan. Sedangkan altimetri ini konsepnya sedikit berbeda. Data altimetri itu bukanlah data citra. Data altimetri itu bukanlah data yang mewakili sebuah luasan. Oke, seperti yang kemarin saya sampaikan, ground ground coverage dari si altimetri itu kan 2 sampai 11 km seperti yang kemarin saya bilang. Tapi orang-orang yang main di dunia altimetri itu menganggap
Satu data altimetri hanya mewakili satu titik di permukaan laut saja. Artinya apa adik sekalian atau Raka ya, mobil khusus? Ketika Anda mencoba untuk mengolah data dari WorldView, Topex Poseidon dibandingkan dengan data yang paling baru, let's say JSON 3 gitu, jenis datanya sama persis gitu, sama-sama berbentuk titik di permukaan laut yang nilainya sekian. Tidak mewakili luasan yang berbeda, tidak mewakili hasil yang berbeda, tidak. Sama-sama mewakili nilai tinggi muka laut di satu titik. Walaupun mungkin Topex Poseidon itu mewakili 11 kilo, Sentinel 3 misal mewakili hanya 2 kilo, tapi tetap titiknya dianggap hanya yang ada di tengah dari disk atau dari lingkaran itu saja. Tidak mewakili area di sekitarnya. Artinya apa? Artinya semua data altimetri baik dari tahun 92 sampai tahun 2020 ini, itu bentuknya sama, jenisnya sama, luasannya sama, sehingga pada dasarnya data satu satelit dengan data satelit yang lain itu sama. Jadi kalau kita punya data dari dua satelit yang lain, tinggal kita buat MATLAB, Excel ataupun apapun lah ya aplikasi pengolah angka yang kalian punya, itu bisa langsung diolah. Karena pada dasarnya nilainya itu hanya berbentuk angka-angka saja yang mewakili value atau nilai si surface height di sebuah area tertentu. Dan areanya itu hanya titik. Tidak luasan seperti satelit penginderaan jauh. Oleh karena itu, altimetri itu enak banget kalau mau digabung tidak hanya satu satelit, tapi banyak satelit. Karena pada dasarnya datanya itu sama persis. Apakah sekiranya menjawab, Raka? Kalau tidak menjawab, mungkin bisa dielaborasi kebingungannya ada di mana, monggo. Sudah Pak, tapi saya ingin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Kan tadi kan berarti bisa digabungkan Pak. Kalau misalkan resolusinya itu gimana Pak? Misalnya ketelitian antara satu satelit dengan satelit yang lain? Pertanyaan yang baik ya. Untuk resolusi seperti yang tadi saya sampaikan, Raka ya. Jadi walaupun satu titik, satu satelit misal ada yang mewakili 11 kilo, ada satu titik yang mewakili 2 kilo. Tapi 11 dan 2 kilo itu tidak dianggap dalam pengolahan data altimetri. Ketika misal altimetri itu ngambil satu titik, gitu ya, gitu di permukaan laut gitu, ya hanya data inilah yang dianggap gitu. Sekitarnya meskipun sebenarnya mendapatkan data dari sekitarnya juga gitu kan, karena kan yang namanya gelombang elektromagnetik kan pasti menyebar gini ya. Tapi data yang ditangkap, yang dianggap datanya itu dianggap hanya mewakili satu titik yang ada di tengah. Jadi artinya apa? Seperti yang saya sampaikan, antara satu satelit dengan satelit yang lain, resolusinya itu dianggap sama. Kalau kita bicara ketelitian, nah inilah challenge atau inilah bukan kesulitan ya. Inilah hal yang perlu dilakukan ketika kita bermain dengan lebih dari satu misi satelit. Kita harus menyamakan ketelitian dari satu satelit dengan satelit yang lain. Dalam hal kita samakan atau kita hilangkan errornya bersamaan, kita hilangkan koreksi-koreksinya, kita gunakan koreksi-koreksi yang sama bentuknya, lalu kita juga masukkan ke dalam model pengolahan yang mungkin bisa dikatakan juga sama gitu, untuk membuat datanya betul-betul sama. Kalau bicara ketelitiannya ya pasti data-data zaman dahulu itu lebih tidak teliti daripada data zaman sekarang. Tapi dengan pengukuran zaman dulu dimasukkan koreksi-koreksi zaman sekarang, pada dasarnya data zaman dulu bisa jadi lebih baik juga. Itulah enaknya altimetri gitu. Jadi koreksi yang kita lakukan di zaman sekarang itu bisa diaplikasikan ke data yang zaman dahulu. Atau istilahnya adalah melalui proses retracking atau melalui proses reprocessing begitu. Sehingga nanti kita tidak hanya mendapatkan data-data yang baik di zaman sekarang karena kita lebih tahu teknologinya, tapi data zaman dahulu yang dulu itu sebenarnya tidak teliti juga karena pengolahannya tidak baik, data mentahnya kan masih ada, kita bisa olah ulang dengan metode pengolahan yang di konsep yang baru ini. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya mereka semua memiliki tingkat ketelitian, tingkat resolusi, dan tingkat asumsi yang sama. Walaupun sebenarnya tidak sama persis ya, tapi bisa dianggap sama. Sehingga pengolahannya itu bisa digabung menjadi satu. That's the goodness atau that's the the good thing about satellite altimetry. Begitu Raka. Kira-kira apakah menjawab? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga menjawab ya.
Silakan sebelum saya masuk ke yang materi atau bagian yang selanjutnya yaitu Izin peptides. bertanya, Pak. Ya silakan, monggo Puja. Ya, Gimana Puja? mungkin ketelitian juga siapa ya? Kayak apakah setiap satelit altimetri itu sama gitu Pak sensornya Pak? Jadi misalnya kayak satelit altimetri yang A ini dia mancarin sinyal terus balik lagi itu dalam waktu 5 detik gitu misalnya kan Pak. Apa satelit yang lainnya juga sama gitu Pak? Oh berbeda-beda gitu. Dan kalau berbeda gimana Pak? Siap-siap. Pertanyaan yang sangat baik ya dari Puja juga. Kemarin beberapa pekan yang lalu sepertinya sudah pernah saya jelaskan, tapi akan saya jelaskan lagi. Jadi altimetri itu pada dasarnya konsepnya sama, alatnya pun sama, metode pengambilan datanya sama, bentuk elektronikanya itu sama. Artinya kalau tadi Puja tanya, kalau satu satelit mancarkan gelombang lalu dikembalikan dalam waktu 5 detik, satelit yang lain gimana Pak? Ya sama, di titik yang tempat 5 detik tadi, dia akan juga mendapatkan data 5 detik juga. Nah, persis sama. Ya mungkin ada perbedaan 0,001 detik begitu ya, karena yang satunya lebih canggih gitu ya, sehingga bisa lebih teliti, tapi pada dasarnya secara umum cara mengambilnya ataupun pengambilan datanya, ketelitiannya itu sama, sehingga nanti bisa digabung dengan baik. Kalaupun ada perbedaan, perbedaannya hanyalah terletak pada satelit altimetri yang lebih baru itu teknologinya lebih maju. Jadi selain mengambil data dengan konsep yang satelit-satelit dahulu ngambil, dia juga mengambil data dengan konsep yang baru. Jadi artinya kayak apa? Contoh satelit yang lama kayak Topex Poseidon itu mengambil data dengan namanya low rate mode ya, hanya satu data setiap 1 detik. Sedangkan data satelit-satelit yang lebih baru itu bisa mengambil medium rate mode atau 20 data setiap 1 detik. Pada dasarnya 20 data setiap 1 detik itu kalau dirata-ratakan kan bisa tetap jadi 1 data setiap sedetik gitu. Datanya sama dengan yang Topex Poseidon. Kalau yang lebih baru lagi, yang baru diluncurkan 2018, 2019, 2020, itu ada konsep yang namanya adalah SAR altimetri. Jadi datanya tidak hanya menggunakan 1 titik di waktu yang sama, tapi dia mengambil data itu terus-menerus dari waktu yang berbeda, sehingga nanti dia akan mendapatkan data yang lebih baik, seperti kayak penginderaan jauh aktif itu ya, seperti konsep SAR. Tapi pada dasarnya, kalau kita hanya mengambil data dari satu pengamatan saja, tidak digabung banyak biar jadi SAR itu, yaitu sama dengan yang Topex Poseidon itu. Artinya pada dasarnya semua data itu sama. Cuman ada advancement tertentu yang membuatnya lebih baik, but fundamentally gitu ya, the system never change gitu. Artinya sistemnya tidak pernah berubah, cara untuk mengambil datanya tidak pernah berubah. Sehingga kalau Puja tanya apakah bentuk alatnya sama, bentuk alatnya beda, tapi inner working-nya atau konsep mungkin PCB-nya atau cara mengambil datanya itu sama persis dan hasilnya juga bisa dibilang juga sama. Begitu, siapa namanya Puja, semoga menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Satu lagi terakhir mungkin sebelum saya masuk ke harmonic analysis atau saya masuk ke ini, bagaimana sih cara mencari password-nya? Silakan. Tadi Bapak menyinggung mengenai satelit altimetri tidak baik untuk daerah pesisir. Itu kenapa ya Pak? Betul. Jawabannya terletak pada materi saya di pekan ke-7 sebetulnya, Dema. Tapi tidak apa-apa kan saya jawab sekarang juga pasti. Satelit altimetri itu tidak bagus di pesisir karena dia terganggu oleh daratan. Hal ini yang membuat saya agak sangsi dengan Selat Sunda sebetulnya yang kita pernah bicarakan di tugas akhir Anda gitu. Karena data dari altimetri yang menggunakan yang di pesisir itu pada dasarnya terganggu dengan daratan. Dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa altimetri itu luas daerah yang dicakup satu titik itu adalah 2 sampai 11 kilo. Ketika dia mendekati daratan, maka peluang untuk terganggu oleh permukaan tanah itu akan semakin besar. Sehingga bentuk dari hamburan yang diterima oleh satelit altimetri tidak lagi menyerupai hamburan yang baik, brown model gitu ya, yang kayak naik habis itu turun pelan-pelan gitu, tidak menyerupai seperti ini lagi. Saya gambar, tidak menyerupai begini lagi gitu. Tapi menyerupai lebih ke kayak data indraja biasa.
Nah, kalau data seperti ini, data yang bawah ini mau dianalisis menggunakan konsep yang seperti ini, itu tidak bisa. Makanya biasanya data altimetri itu hanya dibatasi sampai 20 atau bahkan 40 km dari pesisir. Data dari 0 km pesisir sampai 40 km pesisir itu dihilangkan biasanya, tidak dipakai. Nah, makanya saya kalau kita bicara tugas akhir Anda ya, Dema ya, saya sebenarnya sedikit sanksi apabila Anda menggunakan data yang normal untuk data Selat Sunda. Tapi yang membuat saya masih tetap lanjut dengan tema itu dan juga datanya adalah sebenarnya karena saya ingin mencoba menggunakan data yang didesain khusus untuk pesisir. Jadi ada orang yang mikir, kasihan juga nih altimetri kalau nggak bisa ke pesisir. Gimana ya caranya biar bisa sampai pesisir? Nah, akhirnya ditemukanlah beberapa cara yang bisa digunakan untuk mencapai pesisir tersebut. Dan tapi nanti di tugas akhir Anda jangan takut lah istilahnya ya, karena pada dasarnya kita juga akan tetap menggunakan konsep yang bagus untuk pesisir begitu datanya secara umum Dema. Semoga menjawab. Kalau bagaimana Dema, apakah ada yang ini? Iya, tadi Wo bilang ada cara untuk pendekatan buat di wilayah pesisir itu, contohnya apa ya Pak? Betul. Contohnya adalah yang dijadikan tugas akhir lagi. Yang dijadikan apa itu namanya kerja praktek oleh teman-teman Anda yang namanya ada Devi, ada siapa Rizky Valdo, atau ada siapa itu namanya Sabrina, yaitu menggunakan data yang namanya ALES. Jadi ada sebuah data yang namanya itu yang dia itu khusus untuk, bentar ya, saya sambil mencatat absen, yang khusus untuk menggunakan data di pesisir. Nah, dia itu namanya adalah data ALES, ada extract, ada Samosa, dan ada yang lain-lain. Itu kalau secara umum namanya adalah Coastal Design Retracker begitu. Dan data itu dibuatkan atau dibaguskan untuk pesisir memang gitu tujuan utamanya. Begitu. Dan nanti akan kita coba explore ketika Anda melakukan tugas akhir itu adalah menggunakan data-data yang seperti itu juga untuk Dema begitu. Karena kan Anda kemarin kan kita diskusi tetap ingin pakai Selat Sunda ya kalau tidak salah. Nah, itu akan membuat beberapa hal memang harus ada komprominya sedikit. Begitu Dema, sekiranya mungkin menjawab. Apakah ada yang dibingungkan lagi Dema? Silahkan mungkin kalau masih merasa bingung. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, terima kasih. Tadi sudah saya catat dan tercatat ada 44 orang ya sepertinya ya yang masuk di kelas ini. Tadi ketika saya log, sekarang sudah tidak saya log lagi ada sekalian. Jadi apabila kalian ada teman Anda yang dari tadi belum bisa masuk, dipersilakan untuk masuk kembali karena sekarang sudah bisa masuk seharusnya. Cuma nanti untuk absen dan juga untuk catatan saya ambil dari hasil log, meeting log yang tadi ya, yang 43 orang tersebut. Oke, dari tadi sepertinya laki-laki saja terus nih yang bertanya. Mungkin ada satu yang dari ada adik wanita yang ingin mungkin bertanya, atau kalau tidak ada bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Gimana? Ada yang ingin bertanya mungkin dari adik-adik yang cewek? Tidak ada ya sepertinya ya? Pak, izin bertanya Pak. Oke. Iya, silakan. Siapa nih? Anita Pak. Iya, silakan. Gimana Anita? Saya mau nanya konfirmasi kembali aja sih Pak yang tadi password itu kan bisa ditentuin dari data batimetrinya itu kan ya Pak. Nah itu tadi kayak mana ya Pak konsepnya? Terus berarti kalau misalnya password itu bisa ditentukan dari data batimetri, berarti sebaliknya batimetri sendiri itu bisa ditentuin oleh data password ya Pak. Nah itu masih bingung aja sih Pak sama konsepnya itu kayak bagaimana gitu Pak. Bentar ya. Iya Pak. Pertanyaan yang sangat baik dari Anita. Sedikit mereiterasi apa yang saya maksudkan ya.
yang saya maksudkan adalah bukan batimetri menentukan pasut, tapi pasut itu salah satu faktornya adalah batimetri. Kalau misal Anda bicara, misal kayak contoh, pasut itu kan memang paling banyak terjadi gara-gara gravitasi bulan dan matahari ya. Tapi kan juga ada faktor misal kayak contoh, kalau naiknya itu, Anda pernah di teori pasut itu kan ada 2 teori ya. Masih ingat nggak, Anita? Atau teman-teman yang lain? Ada dynamic theory, dan ada equilibrium theory of tides. Oh, saya malah jadi bahas pasut kan. Saya sebenarnya tidak ingin membahas karena itu bukan di mata kuliah ini sebenarnya pembahasannya. Tapi nggak apa-apa, saya akan jawab pertanyaan Anita. Anita kan tanya, Bapak tadi bilang pasut itu salah satu penentunya adalah batimetri. Berarti sebaliknya benar dong Pak, dari pasut kita bisa dapat batimetri. Nah, yang ingin saya reiterasi atau saya ulang lagi adalah begini Anita. Pasut itu bukan ditentukan oleh batimetri, tapi pasut itu salah satu faktor penentunya. Saya bilang salah satu faktor ya, tidak hanya penentu, tidak satu-satunya penentu ya. Salah satu faktor penentunya adalah batimetri. Karena apa? Kalau kita bicara teori equilibrium theory of tides, memang batimetri tidak terpakai sama sekali. Equilibrium theory of tides adalah teori yang terdahulu karena menggunakan pendekatan Newtonian untuk bisa mendapatkan hasil dari tides atau gelombang pasang surut itu. Nah, tapi teori yang lebih baru yaitu yang namanya adalah dynamic theory of tides. Itu ada di materi survei lingkungan pesisir, ada di materi hidroceanografi kalau zaman sekarang. Dan nanti kalau perlu akan saya bukakan slide-nya Pak Wiwin lah nanti, mungkin setelah ini saya akan coba carikan mengenai dynamic theory of tide itu. Nah, dynamic theory of tide atau teori dinamik dari pasang surut itu salah satu faktornya adalah batimetri. Artinya apa? Ketika batimetri itu lebih dangkal di sebuah tempat, gaya pasang surutnya sama, nanti tinggi muka laut di area yang batimetrinya lebih dangkal itu akan lebih tinggi. Paham nggak maksudnya, Anita? Iya, Pak, paham. Maksudnya adalah, misal, kita punya gaya pasang surut yang di daerah yang batimetrinya tidak seberapa dangkal, itu menyebabkan air muka laut itu naik 1 meter. Nah, gaya yang besarnya sama, ya sekian Newton begitu ya. Ketika terjadi di sebuah daerah lain, yang dia lebih sempit, atau dia lebih tinggi batimetrinya atau lebih dangkal, itu ternyata tidak hanya menyebabkan kenaikannya 1 meter, tapi 1,5 meter, begitu, Anita. Artinya apa? Batimetri itu plays a role atau memiliki pengaruh. Kak. Mungkin kalau saya bicara menentukan, tadi mungkin saya salah kata ya, jadi salah paham. Yang benar adalah memiliki pengaruh, Anita. Jadi ada pengaruhnya. Tapi apakah dia satu-satunya pengaruh? Jawabannya adalah tidak. Sehingga ketika Anda menentukan batimetri, apakah bisa dari pasut? Jawabannya adalah, yes, kalau ditanya bisa, tapi sangat kecil pengaruhnya. Gitu. Kalau dibalik ya, jadi artinya kalau menentukan batimetri dari pasut itu masih belum bisa teknologi dan pemahaman kita yang sekarang. Gitu, Anita. Tapi itu sebuah proses yang lumayan baik ya menurut saya. Artinya ada pemikiran bahwa, oh berarti kalau batimetri itu mempengaruhi pasut, dari pasut kita harusnya tahu batimetri dong. Logikanya bisa itu sebetulnya. Tapi untuk sekarang belum banyak orang yang eksplor ke sana. Dan sepemahaman saya belum juga kita bisa menemukan definite answer atau kita bisa menemukan model yang baik untuk menginversi itu atau untuk memutar mindset itu tadi. Karena berhubungan dengan tugas akhir Anda kayaknya ini saya jadi bertanya itu pertanyaan yang bagus, sangat kritis dan itulah tadi jawaban yang saya bisa sampaikan. Kalau Anda mau ternyata explore di tugas akhir Anda, saya mau coba lihat nih pengaruh dengan tides ya, atau dengan pasang surut itu juga sangat boleh begitu Anita. Nanti bisa mungkin kita explore lebih dalam di pembahasan proposal dan dengan khususnya Pak Irdam atau dengan Pak Kosasi. Begitu mungkin sekiranya Anita. Apakah sudah bisa membantu jawabannya dan membuat lebih memahami? Iya Pak, sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Nah sekarang kita lanjut adik-adik sekalian. Ke bagaimana Pak? Ini data altimetri sudah bagus gitu ya kata Bapak tadi.
Tidak hanya dapat di pesisir saja nih, tapi dapat di tengah laut. Gimana terus cara kita dapat data data altimetri yang banyak ini bisa jadi pasang surut? Gimana? How come, Mbak? How gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kan sama-sama tahu ada adik sekalian ya. Kalau pekan lalu kita itu mencari yang namanya arus. Kan kita juga sama-sama tahu di 2 pekan sebelumnya di mean sea surface atau di gaya berat dari altimetri kan kita belajar bahwa kalau muka laut itu dirata-ratakan terus, itu namanya adalah mean sea surface atau muka laut rata-rata. Muka laut yang sudah kehilangan atau sudah hilang efek-efek gaya yang bekerja pada muka laut tersebut, kan gitu ya adik sekalian ya. Nah, di pekan lalu kita pelajari, kita tidak menginginkan mean sea surface-nya atau muka laut rata-ratanya, tapi kita menginginkan gaya yang bekerja padanya gitu. Dan gaya yang bekerja padanya di pekan lalu saya jelaskan salah satunya adalah arus tadi gitu. Nah, tambahan ternyata gaya yang bekerja pada muka laut selain gaya yang terjadi gara-gara arus adalah gaya yang terjadi gara-gara ini ya sekalian. Gravitational attraction of sun and moon, alias adanya gravitasi dari matahari dan dari bulan adik-adik sekalian. Jadi ternyata gaya yang bekerja pada muka laut itu tidak hanya terjadi gara-gara arus saja. Tidak hanya terjadi gara-gara apa? Kalau kemarin kan saya jelaskan karena air itu menjadi panas sehingga dia memuai begitu kan. Nah, ini kan due to heating begitu kan and volume expansion gitu kan. Tadi kan saya jelaskan ini. Nah, kalau yang konsep atas ini kan untuk menentukan yang namanya arus geostropik tadi itu ya. Dan juga untuk menentukan iklim seperti La Niña and El Niño kemarin gitu. Nah, kalau yang di bawah ini merupakan gaya yang bekerja yang kedua. Yaitu gaya yang terjadi gara-gara ada gravitational attraction atau dalam bahasa lebih ngetrennya adalah gravitasi dari matahari dan dari bulan adik-adik sekalian. Nah, gravitasi dari matahari dan bulan itu jadi apa? Ada yang tahu? Jadi gila atau jadi aneh atau jadi apa? Jadi pasang surut adik-adik sekalian. Ya. Kan tadi Harrison di awal udah menjelaskan tuh bahwa pasang surut itu adalah gaya gravitasi dari bulan. Yang saya tambahkan tidak hanya bulan saja tapi juga matahari. Berarti apa? Kalau kita bisa mengurangkan tinggi muka laut itu dengan MSS, maka hasilnya adalah seperti kemarin namanya apa? SLA atau SSHA. Kan gitu ya adik-adik sekalian ya. Nah, apabila SLA dan SSHA itu kita coba pecah menjadi 2, maka hasilnya kita juga tahu, oh SLA ini terdiri dari 2 komponen. Komponen pertama adalah komponen yang mewakili arus, komponen yang kedua adalah komponen yang mewakili pasang surut. Saya ulang, ketika MSS dikurangi SSH atau SSH dikurangi MSS, kan kita dapat SLA atau SSHA ya. Nah, ketika dua hal itu kita coba breakdown, ini terjadi gara-gara gaya apa aja sih gitu ya, SLA atau SSHA ini. Nah, itu terdiri dari 2 gaya. Yang pertama adalah gaya yang terjadi gara-gara ada pemanasan itu tadi, ada panas gitu ya, yang menyebabkan sebuah daerah air di sebuah daerah itu lebih memuai daripada yang lain gitu kan. Volume expansion jadi naik begitu kan. Yang kedua adalah gaya yang terjadi gara-gara pasang surut. Gitu adik-adik sekalian. Dan seperti yang juga sudah sering dijelaskan di konsep tides atau di konsep pasang surut, cara untuk mencari konstituen pasang surut adalah dengan menggunakan analisis harmonik gitu ya. Pasti nih tidak mungkin tidak. Cara untuk mendapatkan pasang surut, baik itu dari altimetri, baik itu pakai Admiralty, baik itu nanti pakai Dudson, itu pada dasarnya adalah menggunakan harmonic expansion begitu ya, menggunakan harmonic analisis, diekspansi gitu. Alias dianggap ketika pasang surut itu kan naik gini ya, naik turun gini ya. Konsep yang namanya harmonic analisis itu pada dasarnya memecah atau memisahkan adik-adik sekalian, memisahkan gaya yang bekerja secara utama ini itu menjadi gaya-gaya yang lebih kecil. Ada yang begini, mungkin ada yang lebih kecil begini, ada yang besar tapi kecil besar, kecil begini, dan sebagainya. Ya, yang kita sama-sama tahu, semua ini 1, 2, 3 itu namanya adalah apa? Ada yang tahu namanya apa?
harmonik konstituen atau harmonik koefisien. Alias apa? Konstanta harmonik atau konstituen harmonik dari sebuah pasang surut. Masih ingat adik-adik sekalian M1, M2, O1, P1, K1, S1, dan teman-temannya? Ada yang masih ingat nggak? Jangan Dema yang menjawab. Kalau Dema kan TA-nya itu. Kalau tidak tahu, wah kebangetan. Silakan yang lain, ayo. Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? M1, S1, O2, M2. Apa tuh Harisin? Ya komponen konstituen pasang surutnya itu kayak komponen-komponen pembentuknya gitu sih Pak. Cuma kayak Betul. itu memang Betul. Ya, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya Harisin. Betul kata Harisin ya, adik sekalian, yang dinamakan M1, M2, S1, S2, S4, K1, N1, dan yang lain-lain itu merupakan konstituen atau konstanta harmonik dari si pasang surut. Jadi apabila kita punya data, kan kita punya data pasang surutnya secara utuh ya, yang warna oranye didapatkan dari tinggi muka laut yang kita ambil secara terus-menerus nih pakai altimetri begitu kan. Nah, dengan adanya tadi itu, dengan adanya si siapa namanya harmonic analysis dipisah-pisah menjadi konstituen-konstituen, maka nanti kita akan tahu yang namanya apa? Komponen atau konstanta harmoniknya atau konstituen harmoniknya tersebut. Nah, pada dasarnya inilah cara untuk mendapatkan data pasang surut dari altimetri itu, adik-adik sekalian. Tapi yang menjadi perhatian adalah seperti yang saya jelaskan kemarin, untuk mendapatkan dua data ini, itu kan pada dasarnya SSH dikurangi dengan MSS ya. Jadi kan pada dasarnya kan SSH dikurang dengan MSS. Kita akan dapat apa? SLA atau apa namanya? SSHA kan gitu ya dari sekalian ya. Nah, sehingga SLA atau SSHA inilah adik-adik sekalian yang mana nanti bisa kita analisis menggunakan harmonic analysis ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, in most cases, harmonic analysis is combined with estimating a mean sea level and a drift term. Alias apa? Kalau kita bisa tahu SLA atau SSHA, maka nanti kita perlu juga mendapatkan konsep atau kita perlu juga menentukan mean-nya atau rata-ratanya dan juga drift-nya. Drift-nya itu apa? Drift adalah sea level rise yang pekan lalu saya jelaskan. Kan konsepnya harusnya tinggi muka laut itu sama terus kan, setiap setahun, 2 tahun. Ternyata setelah setahun agak naik, setelah 2 tahun agak naik terus. Sehingga kita nanti bisa temukan berapa sea level rise atau kenaikannya. Apabila kita kurangkan terhadap mean-nya, kita kurangkan terhadap rata-ratanya. Jadi apabila kita punya MSS atau mean sea level dan kita juga punya SSH dari data altimetri, maka kita dapat SLA. Dan SLA atau SSHA ini keduanya itu merupakan perwujudan dari dua hal. Yang pertama adalah adanya volume expansion atau adanya perwakilan dari arus lautnya itu sendiri, arus geostropik biasanya. Dan yang kedua adalah karena ada pasang surut, karena adanya gaya gravitasi yang terjadi atau yang disebabkan oleh matahari dan oleh bulan. Begitu adik-adik sekalian. Nah, nanti setelah ini akan ada sedikit penjelasan lagi, jam berapa? 14.03, harusnya tidak lama-lama lagi. Nah, caranya gimana? Caranya mudah saja adik-adik sekalian. Caranya adalah, kalau Anda tadi lihat gambar yang sebelumnya, Anda lihat gambar yang ini, itu kan ada banyak titik-titik ya. Nah, satu titik itu sebenarnya mewakili banyak titik di sekitarnya. Nah, banyak titik yang di sekitarnya itu dikumpulkan menjadi satu area seperti ini. Ini jadi kayak satu area seperti ini gitu. Nah, ada menjadi satu area seperti ini dan dibuat satu kotak, bin 432 ini namanya. Jadi ada di muka bumi itu dikotakin kecil gitu. Semua titik yang ada di muka bumi ini dianggap mewakili satu area atau satu lokasi. Nah, dari data SSHA yang banyak ini, itu nanti kan kita bisa tahu, oh ini dari tahun 93, ini tahun 2003, ini 10 tahun. Bahkan kalau sekarang kita bisa dari 93 sampai 2020 gitu, datanya akan lebih banyak lagi. Dan data ini pada dasarnya nanti akan kita rata-ratakan adik-adik sekalian, itu kita cari, oh ini secara umum tuh begini, atau secara umum tuh bagaimana. Nah, dari secara umum itu kan kita nanti bisa mendapatkan yang namanya konsep, menggunakan yang namanya konsep harmonic analysis itu. Nah, inilah rumus dasarnya. Saya tidak akan banyak membahas rumus dasarnya, kasihan kalian di hari Sabtu udah mau make up-an buat malam minggu malah diajak mikir matematik, tapi sedikit saja.
bahwa sebenarnya SSH itu sama dengan min sea level ya. Ini C ini adalah min sea surface ditambah D delta T. D itu driftnya atau sea level rise-nya dan komponen yang ini alias harmonic oscillation-nya adik-adik sekalian. Apa sih harmonic oscillation itu? Ya sama dengan konsep yang untuk mendapatkan pasang surut, yaitu ada yang namanya harmonic constituent itu. Harmonic constituent pasti dibagi, ada amplitude dan pasti ya pasti ada amplitudo, ini ada perioda dan ada V-nya juga. Karena ada ingat kalau ada perioda kan nanti keluar frekuensi ya dari sekalian, maka dari itu dari rumus ini kita itu sebenarnya bisa mendapatkan dua hal dasar yang perlu selama ini kita tentukan dalam pasang surut. Yang pertama adalah amplitude ya kan. Amplitude kan pasti ya, kita ketika cari pasang surut itu pasti cari amplitude. Selain cari amplitude, kita juga cari frekuensinya. Alias kalau dari amplitude dan frekuensi kita bisa mendapatkan sebuah data yang namanya co-tidal chart gitu ya. Kalau amplitude saja ya co-range, kalau kita dapat fasenya saja itu ya berarti atau frekuensinya saja berarti kita akan mendapatkan yang namanya phase atau co-phase chart. Karena di bawah ini juga ada nih periodic variation also can be expressed by a cos term only. Kalau ini kan ada cos sama sin ya, bisa dilihat. Nah, kalau misal cos sama sin itu kita pecah, maka akan menjadi sebuah term yang terdiri dari amplitudo dan juga ini adalah fase. Dan rumusnya berpisah, hanya menjadi cos saja. Ini kan ada cos dan sin, nanti jadi cos saja dari sekalian. Yang mewakili amplitude dan juga mewakili fase. Nah, amplitude dan fase inilah yang penting dalam proses penentuan pasang surut dari altimetri itu, adik-adik sekalian. Dari sini mudeng ya, atau dari sini ada yang mungkin ditanyakan, silahkan. Sebelum saya masuk ke slide yang terakhir yang menjelaskan, oh ternyata begini tuh, apa namanya, caranya atau begini tuh, konsep umum untuk mendapatkan data dari altimetri itu sendiri, pasang surutnya. Atau ada yang sudah menyerah, karena ini kayaknya tidak ada yang on cam ya, jadi saya sendiri nih. Misalnya kayak live Instagram ini kalian jadi pesertanya saja, tidak ada yang menemani saya on cam, nggak apa-apa. Mungkin masih jelek ya, tidak mau dilihatin nih muka ganteng dan muka cantiknya. Oke lanjut, kalau ternyata tidak ada yang bertanya, maka kita masuk ke slide yang terakhir adik-adik sekalian. Bukan slide ini, tapi saya akan buka slide yang ini adik-adik sekalian. Saya fit with, terus saya bukakan di sini. New share. Semoga terlihat, harusnya sih terlihat. Di pojok kiri adik-adik sekalian terlihat yang namanya tidal constituent. Ya kan? Kita sama-sama belajar kali itu ada M2, ada S2, ada N2, K2, K1, O1, P1 dan sebagainya. Dan kita sering ucapkan atau kita sering bilang bahwa 7 yang awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini namanya adalah principal tidal constituent. Principal tidal constituent. Alias apa? Alias adalah pasang konstanta atau konstituen pasang surut yang penting, prinsipal, yang mendasar. Karena M2, S2, N2, K2, K1, O1, dan P1 itu mewakili data yang pada umumnya mewakili secara umum pasang surut dari matahari maupun dari bulan. Walaupun tidak mewakili 100%, tapi ini sudah mewakili sekitar 95%. Jadi dengan kita punya data ini ya berarti dalam tanda kutip kita sudah menganggap bahwa data yang kita miliki itu sudah lengkap dan sudah mewakili. Apakah data-data yang di bawahnya tidak penting, Pak? Oh, data yang di bawahnya juga tetap penting. Tapi untuk level S1 atau untuk level pemahaman awal, ya yang penting kita tahu bahwa tidal itu diungkapkan atau diekspresikan dalam principal tidal constituents ini. Nah, kalau kita lihat tidal period-nya, ini ada 12,42 jam, ada yang 12 jam, ada yang 12,66 jam, ada yang 23 sampai 24 jam. Seperti yang kalau disampaikan oleh Harisin tadi, ada yang namanya diurnal atau semi diurnal gitu ya. Kalau semi diurnal itu kan berarti kan terjadi 2 puncak dan terjadi 2 lembah dalam satu hari. Nah, kalau yang diurnal itu kan 1 puncak dan 1 lembah dalam sehari. Alias kalau diurnal berarti berulang setiap 24 jam, kalau semi diurnal berarti berulang setiap 12 jam. Dan ini sudah mewakili itu gitu ya. Ini adalah
konstituen yang semi diurnal dan ini adalah konstituen yang diurnal. Dan kalau kita bisa lihat adik-adik sekalian di sini ya, kita tahu ini satu hal yang akan saya jelaskan sebagai pembeda lagi antara altimetri dengan data pasang surut dari type gauge. Saya membutuhkan bantuan Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau kita pakai type gauge, atau Anda turun ke lapangan mengukur pakai rambu lah ya, yang dulu pernah Anda lakukan ketika di, mana namanya tuh, oh belum pernah ya, anak 2017 belum pernah mengukur hidro ya, karena COVID nggak jadi-jadi ya, oke. Belum, Pak. Iya, ya. Masih belum, Pak. Semoga nanti ada kesempatan untuk mengukur itu sebelum Anda lulus. Ketika Anda mengukur menggunakan type gauge atau menggunakan rambu, Anda itu pada dasarnya mengukur setiap berapa lama sih? Satu data tinggi muka laut itu didapatkan dari pengukuran yang berapa lama panjangnya. Alias Anda mengukur setiap berapa lama. Kalau di type gauge ataupun dari rambu ukur yang selama ini kalian gunakan atau mungkin belum pernah kalian belum pernah kalian praktekkan tapi secara teori pernah kalian pahami. Halo. Ayo, halo, mungkin ada yang mau itu. Silakan. Maksudnya intervalnya gitu Pak ya, atau gimana Pak? Betul, interval pengambilan datanya itu setiap berapa lama? Ayo, kalau pakai rambu, ya saya jawab ya, terima kasih, sepertinya belum ada yang ini. Kalau pakai rambu, interval pengambilan datanya adalah setiap 1 jam. Kalau pakai type gauge, itu kalau data BIG itu diambil ada yang setiap 1 menit, ada yang setiap 1 jam, ada yang setiap 10 menit. Ya, ada beberapa alat yang bisa mengambilnya itu setiap sedetik atau bahkan setiap 1 menit. Sehingga kalau kita bicara tidal period itu kan kembali ya, alias dari satu data ke data yang lain itu, dari satu bukan komponen ya, dari satu lingkup ke lingkup yang lain itu kembali setiap 12,00 jam kalau contoh S2. Itu berarti kalau kita punya data setiap menit atau setiap detik atau bahkan setiap jam kan sudah bagus tuh. Alias kalau kita punya data setiap jam, maka 12 jam data kita itu bisa menggambarkan data S2 gitu kan. Tapi kalau kita bicara lihat kan data altimetri itu kembali setiap berapa hari, ada sekalian ada yang tahu? Kembali setiap, kalau contoh Topex Poseidon itu kembalinya setiap 10 hari. Kalau ERS1 kembalinya setiap 35 hari. Kalau untuk Biosat kembalinya setiap 17 hari. Jadi datanya itu, data pertama kita ambil hari pertama. Data kedua kita ambil hari ke-10. Data ketiga kita ambil hari ke-20. Data ketiga kita ambil hari ke-30 dan sebagainya. Padahal M2, S2, N2 itu kembali setiap 12 jam. Berarti artinya apa? Misal contoh, kita pakai S2 ya, adik-adik sekalian. Saya bikin gambar di sini. Punten kalau kurang baik, tapi semoga bisa mewakili. Di sini 0 jam, di sini adalah 12 jam. Tidal period, berarti S2 itu di jam ke-6 dia puncak, di jam ke-3 dia puncak, di jam ke-6 dia pulang, turun ke bawah, lalu di jam ke-12 dia akan kembali. Gitu kan. Nah, data dari data dari type gauge, let's say type gauge itu mengambil setiap 1 jam gitu. Maka data dari type gauge yang mengambil setiap 1 jam itu akan mewakili data 1, 2, 3, 4, 5, ini data ke-6, data ke-7, data ke-8, data ke-9, data ke-10, data ke-11, data ke-12. Sehingga kalau data dari type gauge itu dibuat sebuah grafik, hasilnya bagus, mewakili S2 langsung begitu. Tapi kita lihat kalau data altimetri. Data altimetri dengan warna, let's say, warna hitam. Kita ambil, let's say, datanya dari sini. Data di sini, set gini ya. Nah, data altimetri itu akan kembali setelah hari ke-10. Ya, contoh Topex Poseidon. Di sini, di titik yang hampir sama gitu.
Jadi kalau kita buat grafik, data altimetri itu tidak akan terlihat seperti data pasut pada umumnya gitu ya. Kalau kita bicara data pasut yang warna pink tadi, itu kan secara tidak langsung akan mewakili juga gitu, karena hampir sama gitu dengan period dari si S2-nya itu. Jadi kita tinggal fitting aja. Tapi kalau data yang altimetri itu kan data dari satu ke data yang lain kan jaraknya 10 hari. Jadi kalau kita buat kayak grafik begitu ya, datanya secara umum begini terus gitu. Alias datanya itu menipu. Menipu itu maksudnya apa? Terjadi alias ini ya, alias. Datanya itu menipu. Kalau Anda lihat secara kasat mata gitu ya. Kayak contoh thread di Kaskus dulu ya, keluarga tak kasat mata itu harus tidak bisa melihat dulu baru bisa melihat. Anda kalau lihat data yang warna hitam itu kayak tidak seperti terjadi pasang surut, datanya sama aja terus gitu. Karena apa? Karena diambil di waktu yang setiap 10 hari, padahal S2 itu berulang setiap 12 jam begitu. Artinya Anda hampir tidak akan mendapatkan hampir tidak akan mendapatkan nilai pasang surutnya kalau Anda hanya membuat datanya, ya udah dari grafiknya aja kita coba lihat. Alias kalau kata Transformers kan dari more than meets the eye gitu. Artinya ada sesuatu yang tidak kasat mata, ada sesuatu yang harus diolah lagi gitu. Artinya apa? Kalau dalam konteks altimetri Anda itu tidak boleh menggunakan periode yang 12 jam ini, tapi Anda harus menggunakan periode yang sudah teralias atau sudah tersamarkan atau sudah tertipu tadi gitu. S2 itu ternyata berulang setiap 58,74 hari. Jadi kalau S2-nya dari dari pasut itu kan berulangnya setiap 12 jam begini ya. Nah, kalau altimetri itu berulangnya S2 setiap 58,74 hari. Jadi kamu harus punya data altimetri sepanjang 60 hari dulu untuk bisa mengidentifikasi amplitude dan juga fase dari si S2-nya agar bisa dapat data yang baik. Alias periodenya ini harus diganti. Kalau Anda lihat rumus yang tadi ya, adik sekalian, analisis teknik, saya kembalikan. Nah, di sini kan ada TP ya, mana ya? Nah, di sini kan ada tidal period. Nah, di sini kan ada TP. Nah, kalau yang rumus tadi itu 12 jam kalau yang normal. Tapi kalau ini untuk menemukan AP dan fasenya itu Anda tidak boleh menggunakan yang 12 jam itu, tidak. Tapi Anda menggunakan yang sudah diganti 58 hari, 60 hari dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang nanti mikir gimana ya Pak caranya untuk mendapatkan data pasut dari altimetri, pertama Anda harus tahu dulu periode dari si altimetri ini apabila periode dari konstituen ini apabila Anda mendapatkannya dari sebuah altimetri, baik itu Topex Poseidon, ERS ataupun Geostar. Nah, putar. Aduh, agak pilek. Nah, ketika sudah maka nanti hasilnya amplitude dan amplitude dan fasenya baru bisa dibandingkan dengan data type gauge yang kalian punya itu. Nah, ini menjadi sebuah perhatian utama begitu ya adik sekalian. Ada sebuah proses yang harus dilakukan terhadap data altimetri terlebih dahulu. Jadi data altimetrinya tidak serta-merta langsung bisa diproses ke dalam sebuah aplikasi, baik itu T-Tides, TMD, Tidal Model Driver atau yang lain. Tapi data dari altimetrinya itu perlu disesuaikan dulu dengan alias periodnya itu tadi. Atau dalam kata lain, model pasang surut yang ada di dalam aplikasi-aplikasi tersebut, periodenya harus diganti. Periodenya tidak 12,42 jam lagi untuk M2, tapi menjadi 62,11 hari. Begitu. Dan ini mungkin sedikit membingungkan bagi kalian awal-awal ya. Tapi ketika kalian sudah melihat datanya altimetri, lalu dibandingkan dengan data pasang surut yang kalian punya normalnya, itu kalian akan paham bahwa ada, kalau altimetri itu saya gandeng terus tuh nggak kelihatan secara kasat mata gitu. Harus ada sebuah proses yang namanya de-aliasing ini yang menyebabkan data altimetri yang sebenarnya kayak terlihat lurus terus itu menjadi data yang bisa seperti
harmonik atau seperti wave atau seperti gelombang yang naik turun, yaitu gelombang cos yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi pada umumnya adik-adik sekalian caranya adalah seperti itu ya. Jadi merubah tidal period yang awalnya kalau kita pengukuran secara langsung seperti ini menjadi tidal period yang sudah teralias yang di kanan ini. Dan pada umumnya kalau ditanya, terus caranya bagaimana Pak untuk mendapatkan methodologies for extracting ocean tide from altimetry? Ada banyak cara. Cara yang paling umum mana ya? Tidak ada. Sorry. Nah, cara yang paling umum adalah cara yang pertama dari sekalian, direct analysis of the altimeter data. Tapi direct analysis of the altimeter data itu seperti yang tadi saya sampaikan, harus dirubah dulu orbit periodanya. Sehingga orbitnya periodanya itu tidak menjadi periode 12 jam lagi, tapi periodenya adalah 60, 30, 70, atau bahkan 100 lebih hari, menyesuaikan dengan ketersediaan data dari altimetri tersebut. Yang paling umum dilakukan adalah yang pertama ini ya, yang namanya adalah direct analysis of the altimeter data. Nah, kalau mau lebih baik ya bisa pakai yang nomor 2. Atau kalau mau lebih baik lagi bisa pakai nomor 3 dan nomor 4. Tapi it's a bit complicated. Karena apa? Karena dia menggunakan data yang sudah diketahui sebelumnya. Atau ada a priori tidal model, atau bisa menggunakan data dari model hidrodinamika. Yang mungkin dalam kesempatan ini tidak perlu atau tidak akan saya jelaskan. Karena ini adalah bagian dari mata kuliah oceanografi itu sendiri. Begitu adik-adik sekalian. Jadi secara umum inilah cara untuk bisa mendapatkan data altimetri, untuk mendapatkan data tides atau data pasang surut dari altimetri. Dan altimetri itu sangat baik karena beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan itu adik-adik sekalian. Silakan mungkin bagi ada yang ingin bertanya sebelum saya cek absen dan saya tutup kelasnya. Intinya adalah kalau Anda punya data atau aplikasi yang periodnya masih hour ini harus di-aliasing dulu agar bisa sesuai dengan period yang didapatkan untuk masing-masing satelit yang berbeda-beda. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Puja. Jadi maksudnya tadi yang grafiknya lurus gitu tuh, itu tuh datanya bukan per jam lagi gitu ya Pak? Betul, karena altimetri kan nggak mungkin bisa dapat data per jam, Puja. Altimetri itu kembali ke tempat yang sama setiap 10 hari. Jadi yang dihitung itu waktu satelit itu kembali ke tempat yang sama itu, Pak? Betul sekali. Jadi antara satu titik yang didapatkan ketika kembali ke tempat yang sama. Jadi datanya nanti setiap 10 hari baru ada lagi. Itu, Puja. Dan itu seperti yang tadi Anda lihat kan warna hitam, jadi kelihatan kayak nggak ada naik turunnya ya. Nah, iya Pak. Makanya karena kalau Anda bicara menggunakan mindset yang ini, ya tidak akan dapat Anda tidal constituent. Nah, harus dirubah di aplikasi atau di konsep yang Anda gunakan. T-nya tidak saya gunakan ini, tidak no, tapi T-nya saya rubah menjadi yang ini. Gitu. Jadi kalau di rumus Puja mungkin yang lain juga. Terima kasih Puja bertanya yang sangat baik. Saya ulangi lagi. Jadi T-nya itu tidak menggunakan yang 12 jam ini di rumus T ini, tapi T-nya menjadi yang hari 60 hari, 30 hari, 70 hari itu tadi. Begitu Puja. Pertanyaan yang sangat baik. Saya sangat apresiasi. Terima kasih. Berarti beda dong Pak ya sama yang waktu ini kita mengukur pakai palem di hidrobasa itu Pak. Betul, beda-beda. Kalau kamu kan ketika ngukur pakai palem di hidrobasa kan ngukurnya setiap jam ya Puja ya? Iya Pak. Kalau altimetri ini setiap 10 hari Puja. Begitu. Berarti kalau altimetri ini ada pengolahan lanjut lagi gitu Pak ya? Bisa dibilang bukan pengolahan lanjut, tapi pengolahan sebelumnya. Jadi sebelum ditemukan langsung S1, S2 begitu, itu dirubah dulu T-nya ini, T yang di bawah ini, dari 12 jam itu menjadi 60 hari, 70 hari. Tapi pada dasarnya data altimetrinya nggak berubah. Data altimetrinya tetap aja kayak gitu. Cuman yang berubah adalah T dari rumus A ini. Jadi kalau ya sebenarnya sih ya kalau Anda
mencoba untuk cari tahu gimana ya sebenarnya data Palem itu bisa jadi konstituen, itu pakai rumus yang ini. Tapi rumus yang Anda gunakan untuk Palem, rumusnya sama dengan data yang altimetri, cuman T-nya yang dirubah, periodanya yang dirubah. Gitu. Dari yang 12 jaman itu tadi menjadi 60-an hari. Baik, Gitu Pak. sih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik, Puja. Silakan, mungkin ada yang masih ingin bertanya atau ingin menanyakan beberapa hal mengenai kelas atau mengenai konsep tadi, silakan bisa disampaikan kepada saya. Halo, halo, adakah yang ingin bertanya lagi? Apakah tidak ada? Halo, halo. Tidak ada ya, sepertinya ya. Aduh. Pak, dikit lagi boleh nggak, Pak? Ya. Oh, silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Nah, jadi Pak, kalau misalnya kalau altimetri kan udah per hari tuh Pak, yang T-nya itu digantikan Pak. Nah, kalau kita buat kayak yang Palem itu bisa nggak Pak? Jadi kayak waktunya, datanya itu yang jam gitu Pak. Dari altimetri gitu maksudmu ya? Iya Pak. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Jadi data altimetri itu memang terbatas di waktunya, hanya yang 10 harian itu tadi. Kalau kamu pingin altimetri itu dibuat seperti Palem yang sejam, itu satelitnya tidak mungkin gitu. Secara fisika tidak mungkin terjadi. Oh, itu tergantung makanya perlu kecepatan satelitnya juga Pak ya? Betul. Kan ada satelit yang kalau Anda lihat ada yang kembali setiap 10 hari, kembali setiap 35 hari, dan kembali setiap 17 hari. Itu kan tergantung dari sistem dan kecepatan dari satelitnya itu sendiri. Betul banget. Tapi kalau minta per jam atau per menit bahkan nggak bisa. Artinya apa adik sekalian? Gimana Puja? Sebelum saya tambahkan dulu. Iya itu Pak. Apakah menjawab Puja? Menjawab Pak, menjawab. Thank you. Artinya apa adik sekalian? Artinya adalah begini, data altimetri itu bisa membantu atau complementary atau melengkapi ya data dari pasang surut yang ada di pinggir laut itu atau di pinggir pantai. Kenapa? Karena data altimetri itu bisa ambil di tengah laut dan memiliki data yang lebih dari 18,6 tahun itu. Tapi apakah data itu bisa langsung menggantikan data pasang surut yang bisa kamu dapatkan setiap menit atau setiap jam? Jawabannya adalah tidak, gitu ya. Karena tetap aja sama seperti remote sensing gitu. Pada dasarnya pengukuran di remote sensing itu apakah bisa menggantikan data Anda mengukur di lapangan secara langsung? Jawabannya adalah tidak. Tetapi data itu bisa komplement, data itu bisa melengkapi ruang lingkup dari data-data di terestrial yang mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan data dengan cakupan yang banyak seperti altimetri atau indera jam. Kiranya begitu adik-adik sekalian. Pak, ya gimana Puja? Monggo. Berarti itu salah satu penyebab altimetri tidak bisa sedetail pengukuran langsung gitu Pak ya? Betul, karena dia terbatas pada waktunya, Puja. Mantap sekali. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama Puja, thank you. Muhammad. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan. Ada yang mungkin bertanya lagi, adik-adik sekalian? Halo, tidak ada ya? Oke, kalau ternyata tidak ada, maka bisa saya tutup kelas hari ini, adik-adik sekalian. Semoga bisa menambah wawasan Anda, dan mungkin ternyata ada yang ingin melakukan tugas akhir mengenai topik-topik seperti ini. I'm really open for discussion, tapi saya sudah cukup 8 seperti ini sebetulnya ya. Tapi kalau ada yang mau nambah 1, sebenarnya masih bisa. Saya sampai sekarang masih punya 1 topik yang sepertinya belum ada yang mengambil gitu ya, dari sekalian. Topik saya adalah ada yang salah kata dari saya. Saya tutup, sampai jumpa di pekan depan di hari Kamis di waktu yang sama jam 9 sampai jam 10.40. Saya Zulfikar undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bermalam minggu atau bersabtu malam bagi yang tidak memiliki malam minggu, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.